Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kakak akan melanjutkan materi sistem periodik unsur yang kedua. Pekan sebelumnya kita sudah belajar menentukan golongan dan periode dan beberapa latihan soal. Nah, ini kita lanjutkan latihan soal sebelum ke subbab berikutnya. Nah, ini ada konfigurasi elektron untuk unsur molibden. Nah, di sini terakhir elektronnya mengisi subkulit D ya, maka ini masuk ke golongan B, sudah dipelajari pekan sebelumnya. Nah, kemudian kulit terbesar, ingat kulit itu angka yang di depan ya. Di sini ada 4, ada 5, ada 4, berarti kulit terbesarnya 4. Nah, kita perlu ingat periode adalah kulit terbesar, berarti periodenya ini adalah 5. Sedangkan untuk golongan, kita lihat kalau terakhirnya mengisi subkulit D, pasti sebelumnya ada subkulit S. Jadi S dan D selalu berdampingan di akhir, maka elektronnya itu selalu dijumlah, yaitu yang atas 1 tambah 5, jadi 6. Nah, dia masuknya B karena terakhirnya D, maka golongannya 6B. Berarti isinya ini yang E ya, periode 5 golongan 6B. Berikutnya. Nah, untuk berikutnya ini ada gambaran dari tabel periodik unsur ya, tapi masih gundul, tidak ada unsurnya atau nomornya. Nah, ditanya unsur X ini segolongan dengan unsur yang nomor atomnya berapa. Nah, ada trik khusus. Jadi untuk menghafalnya, di sini ada bantuan ya. Di sini kita lihat ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Oke. Nah, tadi dia masuk di baris berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4-nya mundur ya. Kita cek. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti dia masuk golongan 5A. Nah, 5A nomor atomnya berapa aja? Nah, kalau misalnya kalian tidak hafal, ini nggak harus dihafalkan unsurnya, tapi yang perlu dihafal itu cukup golongan 8A dengan nomor atomnya, karena ini akan membantu sekali nanti sampai di kelas 12. Jadi ada He nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 56. Oke, cukup 8A. Jadi yang lainnya kalau tidak hafal nggak apa-apa. Nah, tadi kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini masuk golongan berapa tadi? Berarti ini 8A, 7A, 6A, 5A. Mundur 5A. Oke. 5A barisnya ke berapa? Periodenya 1, 2, 3, 4. Kalau periode itu ke bawah ya, periode 1, 2, 3, 4. Oh, berarti periode 4, terus golongan 5A. Nah, kita cek deh berapa. Tuh, periode 4, golongan 5A. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini golongan 5A. Oh, berarti X ini adalah arsen, nomor atomnya 3. Ini arsen nih, nomor 33. Nah, yang ditanya unsur yang segolongan dengan X. Berarti di golongan 5A ini nomor atomnya berapa aja? Kita cek. 5A ada 7, 15, 33, 51. Nah, berarti yang ada adalah 51 ya. Nih. Jadi nanti kalian ngapalinnya cukup golongan 8A saja. Itu ya. Nah, berikutnya di sini ada beberapa konfigurasi elektron dengan beberapa simbol variabel unsur. Jadi variabel itu hanya perumpamaan. Nah, yang ditanya adalah mana unsur yang terletak dalam satu periode atau periodenya sama. Ingat, periode itu yang kulitnya terbesar. Di sini berarti kulitnya 2, maka periode 2, ini periode 3, ini juga 3, ini periode 4, ini juga periode 4. Ya, yang terbesar 4 bukan 3. Nah, mana yang satu periode?
Berarti jawabannya ada 2, bisa Qr, bisa juga ST karena periodenya 4, yang QR periode 3. Nah, yang ada di sini hanya QR, jadi jawabannya Q dan R. Gitu. Selanjutnya, untuk golongannya. Nah, untuk golongannya ini kakak lanjutkan ya. Ingat, kalau golongan itu untuk golongan jangan lupa kalau terakhirnya mengisi subkulit S atau P itu golongan A. Kalau terakhirnya mengisi subkulit D itu golongan B. Nah, itu yang pekan lalu. Nah, di sini terakhirnya mengisi subkulit P, maka dia golongan A. Berapa A? Ingat, kulit terbesarnya ini 2 ya. Maka elektron ini 2 sama nih. Jadi elektronnya ini jumlah 2 tambah 1. Maka ini golongan 3A. Kita pakai angka biasa aja gitu. Kemudian yang ini ya. Di sini subkulitnya S berarti sama golongan A. Berapa A? Ya kulit terbesarnya hanya ini kan, hanya 3, maka elektronnya ya yang pangkat berarti cuma 2. Maka ini masuk golongan 2A gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini sama terakhirnya mengisi P, berarti dia golongan A juga ya. Berapa A? Lihat kulit terbesarnya. Kulit terbesarnya adalah 3. Nah, ini sama juga 3. Berarti elektronnya 2 tambah 3. Jadi golongannya 5A. Tuh. Nah, yang berikutnya ini terakhirnya mengisi subkulit D, maka dia masuk golongan B. Ingat, kalau golongan B biasanya S dan D selalu bertemu di akhir, maka elektronnya dijumlah, yaitu 2 tambah 6. Jadi golongannya 8A. Terakhir, ini mengisi subkulit P, ya, maka dia masuk golongan A. Nah, kulit terbesarnya adalah 4, ini 4, periode 4, ini juga kulitnya 4, berarti tambahin elektronnya, 2 tambah 3, maka ini golongan 5A. Nah, yang ditanya, mana unsur yang terletak dalam satu golongan? Berarti yang satu golongan ini 5A dengan 5A ya, berarti R dan T. Begitu. Kita lanjut. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat periodik unsur. Nah, untuk sifat periodik unsur ada 4 nanti ya. Sebelum ke situ kita lihat dulu golongan unsur. Untuk 1A ini ada namanya ya, alkali. Yang 2A alkali tanah. Kenapa disebut alkali tanah? Karena unsurnya paling banyak terkandung dalam tanah. Alkali itu artinya basa ya. Karena kalau ini nanti tinggal baca. Nah, ini nih yang ditekankan. Sifat periodik unsur ada 4. Ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, untuk tabel periodik unsur ini dari kanan, ya berarti dari 8A ke kiri. Nah, jadi kanan ke kiri, kemudian atas ke bawah. Itu jari-jari atomnya makin besar dan makin bersifat logam atau makin mudah melepas elektron. Nah, selanjutnya untuk berikutnya, kalau yang sebaliknya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, kiri ke kanan dan bawah ke atas, itu ada 3 yang semakin besar, yaitu energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Dan sifatnya makin non-logam atau makin menangkap elektron kecuali golongan 8A. Nah, kita cek satu-satu ya. Jadi jari-jari atom ini adalah dari inti atom.
ke kulit paling luar ini disebut jari-jari. Pasti tahu ya jari-jari, ya kayak lingkaran ada jari-jarinya. Nah, kemudian energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Tadi dari bawah ke atas, kiri ke kanan itu makin besar. Nah, ini untuk energi ionisasi tabelnya ya. Untuk tabel energi ionisasi dari 1A atau dari kiri ke kanan makin besar, dari 1A sampai 8A. Nah, ada beberapa penyimpangan ya sesuai dengan sifat unsurnya. Jadi untuk 2A dan 3A ternyata lebih besar 2A. Nah, untuk 5A dan 6A itu lebih besar 5A energi ionisasinya. Nah, untuk afinitas ini kebalikan dari energi ionisasi. Berarti ini energi yang dibebaskan saat unsur menerima elektron. Dari kiri ke kanan atau dari 1A ke 8A makin besar. Nah, yang terakhir adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini maksudnya adalah kesukaan atom pada elektron. Elektron itu muatannya negatif. Suatu unsur atau atom makin suka dengan elektron, maka muatannya akan makin negatif. Berarti tadi dari kiri ke kanan atau 1A ke 8A itu makin besar. Kecuali 8A ya. 8A itu elektronegatifnya 0. Jadi yang paling besar ada di golongan 7A. Nah, sekarang kita ke contoh. Di antara unsur berikut, manakah yang bersifat logam? Tadi kita, kalau ini ada tulisannya ya, kebetulan nih ada metal itu logam, non metal itu non logam, metaloid itu sifatnya antara logam dan non logam. Yang mana? Yang warna hijau nih, yang ada tangga-tangganya. Nah, di sini kalau misalnya cari golongan, ini kan ada nomor atom nih. Nomor atom 16 sampai seterusnya. Nah, untuk mencari golongannya kita nggak perlu pakai 1S 2S, nanti akan lama. Jadi kita pakai bantuan ini unsur golongan 8A yang wajib dihafal dan nomor atomnya. 16 itu yang mana sih? Ingat tadi logam itu, logam ini makin ke kiri ya, makin ke kiri itu makin bersifat logam, makin ke kiri dan ke bawah. Nah, di sini 16 itu ada di mana? Kita lihat argon 18, 17, 16. Oh, berarti S itu non logam. Terus yang 17 juga di sini dekat 18, 17 berarti Cl. Ini masuk non logam. 18 ini argon ya, argon. Berarti dia non logam juga. Terus 19 berarti setelah 18 berarti ini 19, 20. Nah, 19 berarti ada di K, golongan 1A, 20-nya Ca, golongan 2A. Berarti yang paling logam itu di golongan 1A, yaitu kalium yang nomor atomnya 19. Berikutnya, di sini ditanya mana yang keelektronegatifannya paling besar. Ingat, tadi keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan, dari 1A ke 7A itu makin besar. Nah, sekarang kita tentukan dulu golongannya ya. Kita tentukan golongannya. Oke, di sini terakhirnya mengisi sekulit P, berarti dia golongan A. Kulit terbesarnya juga 3 nih sama, berarti 2 tambah 3. Jadi golongan 5A. Oke. Terus di sini ya kita tulis golongan. Nah, yang di sini ini enggak usah pakai. Oke. Nah, ini juga sama, terakhirnya mengisi subkulit P ya. Berarti golongan A, kemudian periodenya 3. Nah, tinggal elektronnya 2 tambah 4, berarti ini golongan 6A. Oke. Terus yang ini
subkulitnya P juga masih golongan A. Nah, periodenya 3 nih sama. Berarti kulitnya elektronnya 2 tambah 5 jadi 7A. Nah, terus ini terakhirnya S, berarti golongan A juga. Nah, kulit terbesarnya 4 nih ya. Terus nggak ada yang sama, berarti hanya periode 4 saja. Elektronnya 1, berarti ini 1A. Tunggu ya. Nah, yang Z-nya di sini terakhirnya mengisi subkulit S juga, maka ini golongan A, periodenya adalah periode 4. Nah, tidak ada yang sama, maka elektronnya 2. Jadi golongannya 2A. Nah, kalau ditanya mana yang elektron negatifnya paling besar, berarti yang pasti golongan 7A. Jadi 1A sampai 7A ke elektron negatifannya makin besar. Maka jawabannya itu golongan 7A. Nah, ada 2 soal lagi ya. Nah, berikutnya ditanya unsur yang paling mudah melepaskan elektron. Yang paling mudah melepaskan elektron adalah logam. Nah, logam ada nomor atomnya ya. Di sini nomor atomnya 4 tuh. 4 itu yang mana sih? 4 itu berarti nggak jauh dari 2 ya. Berarti 2, 3, 4. Oh, berarti BE di sini nih. 4 itu BE. 5, 4 ya. Terus 5, berarti 5-nya boron, berarti metaloid. Tadi BE-nya termasuk logam ya. Terus 6, berarti 5, 6. 6-nya itu C, karbon, berarti non logam. Setelah itu yang D 12. 12 itu setelah neon ya, 10. 10, 11, 12. Oh, 12 itu Mg. Kalau 20 itu setelah 18, 19, 19, 20. Berarti 20 itu Ca. Nah, mana yang paling logam atau yang paling mudah melepaskan elektron? Ingat tadi di tabel periodik, makin ke kiri dan makin ke bawah itu makin bersifat logam atau makin melepas elektron. Jadi di sini yang paling logam ya di antara A sampai E adalah nomor atom 20 yaitu Ca. Tuh. Nah, terakhir untuk contohnya, manakah yang memiliki energi ionisasi terbesar? Nah, ini ada kurvanya ya yang tadi. Nah, kita tentukan dulu dari A sampai E itu golongannya berapa aja. Oke, jangan lupa ya cari golongan. Di sini terakhirnya subkulit S, maka dia golongan A. Nah, kemudian periodenya atau kulit terbesarnya 3 dan tidak ada yang sama, maka elektronnya dihitung hanya 2 ya, nih 2. Maka di sini golongannya ini adalah 2A. Berikutnya di sini terakhirnya mengisi subkulit P, maka dia masuk golongan A dan periodenya sama nih, 3 sama 3. Nah, berarti elektronnya 2 tambah 1. Maka elektronnya golongannya unsurnya 3A. Berikutnya di sini P juga dan periodenya kulit terbesarnya 3. Maka golongannya elektronnya di sini 2 tambah 2. Jadi golongan 4A. Nah, selanjutnya masih P, berarti golongan A ya. Nah, ini periodenya atau kulitnya 3 nih sama. Berarti elektronnya 2 tambah 3, maka golongannya 5A. Nah, terakhir nih. Di sini golongan A juga karena terakhirnya P, kemudian periodenya atau kulitnya 3 nih sama. Maka elektronnya 2 tambah 4. Jadi golongannya 6A. Nah, di antara 2A sampai 6A, mana yang energi ionisasinya paling besar? Nah, jangan sampai salah nih, ada penyimpangan ya. Nah, jawabannya adalah 5A. Kayak itu aja soal untuk hari ini. Nanti dipelajari lagi, dipahami lagi, diulang lagi biar pH-nya nanti lebih bisa.
Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.